jangan memaksa kan sesuatu pada anak yang dia emang gak suka di bidang itu gitu. Soal anak-anak terutama Maryam nih Ustazah, seperti apa sih Ustazah mengajarkan anak-anak dalam bahasa asing gitu, terutama bahasa Arab ya Ustazah? Iya, untuk Maryam sendiri dan adik-adiknya, saya sebagai orang tua, saya pikir kita punya tugas untuk mengetahui setiap anak itu punya bakat di bidang mana. Nggak semua ikan kita paksa harus bisa terbang kan, sampai kapanpun nggak akan bisa terbang gitu. Tapi ikan kalau dia berenang berada di tempatnya ya dia akan tepat gitu. Begitu pula dengan anak-anak. Maksudnya orang tua itu punya tugas sebetulnya untuk menemukan setiap anak itu dia punya potensinya di mana sih, dan orang tua memberikan fasilitas, memberikan dukungan, memberikan wadah untuk anak-anak itu berkembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Ketika Maryam, sejak kecil Maryam diberikan pengalaman pembelajaran bahwa Maryam coba seperti ini, coba olahraga, coba pelajaran ini, pelajaran itu, pelajaran ini, pelajaran itu. Sampai akhirnya dia mulai bisa menentukan bahwa saya ternyata tertariknya dalam bidang keagamaan. Maryam itu setelah di masa kecilnya dikasih pengalaman pembelajaran, menggambar coba Maryam, atau olahraga coba, di bidang seni coba, di bidang bahasa coba, di bidang ini coba. Ternyata dia akhirnya setelah merasakan berbagai macam kegiatan, akhirnya dia mengerucut bahwa Maryam itu sangat mencintai Al-Quran dan bahasa Arab sebetulnya. Dan Maryam selalu berkata, kalau saya tanya Maryam kalau besar mau jadi apa, dia selalu mengatakan ingin seperti Uma, ingin ceramah, ingin belajar ingin di masjid-masjid seperti itu, ingin menjadi penghafal Quran, sehingga dia sudah bisa mengatakan hal demikian. Jadi saya mulai fokuskan apa yang dia sukai itu dengan pembelajaran tambahan. Nggak semua orang juga harus pinter banget matematika kan. Jadi dasar-dasarnya aja, kalau pelajaran lain dasar-dasarnya saja. Tapi apa yang dia minat, kita betul-betul fokuskan di situ. Seperti Maryam, dia sangat suka sekali, dia happy dan dia sangat bersemangat kalau dia belajar Quran dan bahasa Arab. Oleh karena itu, saya mulai merancang bagaimana pendidikannya Maryam. Apa yang dilakukan untuk Maryam? Maryam belajar Quran sejak kecil dari umur 2 tahun, sejak dia mulai bisa berbicara. Setelah itu sampai hari ini, setiap hari dikhususkan waktu 2 jam memang untuk dia bersama dengan Quran. Lalu bagaimana dengan bahasa Arab? Ketika Maryam mengatakan mau jadi ustazah, kayaknya Maryam senang ceramah. Bagi saya dan kita semua tahu bahwa kalau kita mau mendalami agama kita nggak cukup dengan Quran saja, tapi juga dengan penguasaan bahasa asing. Inggris itu sangat penting juga, bahasa Arab itu juga pastinya, karena itu adalah kunci untuk mendalami agama Islam lebih dalam. Singkatnya, saya memberikan pengalaman pembelajaran kepada Maryam ketika liburan kemarin. Kita pergi ke Mesir selama 1 bulan, dan Maryam merasakan bagaimana dia di kelas bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berbagai macam negara. Dia belajar Quran dengan orang Mesir, dia belajar dengan orang Mesir juga. Pulang ke Indonesia, pembelajaran itu dilanjutkan dengan online. Dan kemudian sekarang Maryam, alhamdulillah di Jakarta itu sudah ada sekolah yang isinya orang-orang Arab. Di Indonesia ini sudah ada sekolah yang isinya orang-orang yang asli dari Timur Tengah gitu ya. Jadi saya masukkan Maryam ke sekolah yang memang di sekolah tersebut seluruh teman-temannya orang-orang Arab. Ada orang Palestina, ada orang Mesir, ada orang macam-macam lah, ada orang Irak, ada orang Libya dan sebagainya begitu. Jadi dia sejak kecil mendapatkan vibes, mendapatkan lingkungan berbahasa Arab. Sekarang Maryam kelas 2 dan di sekolahnya saya pilihkan sekolah internasional Arab, di mana di situ guru-gurunya orang Arab semua, teman-teman sebayanya orang Arab semua, dan pembelajaran di Mesir tetap dia lakukan secara online karena insya Allah Maryam juga sudah tahu umur 12 tahun dia akan pindah ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya. Karena saya pikir bahasa Arab bukan mudah ya, bahasa Arab itu suatu bahasa yang cukup susah, jadi harus diawali dari sejak dini, sejak kecil, seperti itu. Itu kan untuk Maryam ya. Jadi sudah sejauh mana sih ini bahasa Arabnya itu sendiri, atau udah pasti udah sehari-hari pakai bahasa Arab di sekolahnya atau seperti apa? Karena memang saya memasukkan Maryam ke sekolah Arab, di mana gurunya semuanya orang Arab asli, teman-temannya semuanya juga orang-orang Arab. Jadi dia terbiasa dengan bahasa Arab. Awalnya memang Maryam itu tidak terlalu paham ya. Tapi kan karena setiap hari mendengar, kemudian ada 1-2 orang di sekolahnya itu orang Indonesia, dia suka tanya, ini ini artinya apa sih? Ini artinya apa sih? Karena dia terjun langsung dengan lingkungan Arab, akhirnya alhamdulillah sekarang mengerti. Namanya anak kecil cepat ya. Anak kecil itu sangat cepat dalam belajar bahasa asing. Begitu pula guru Qurannya Maryam, itu orang Arab
langsung gitu. Artinya memang sejak kecil dibiasakan dia berinteraksi dengan orang-orang Arab, karena saya tahu bahwa bahasa Arab susah, tidak mudah. Dan di SMP nanti dia masuk ke Mesir dan itu semua berbahasa Arab pastinya, jadi sudah dipersiapkan dari beberapa tahun sebelumnya begitu. Berarti kalau si Mariam sendiri kan pengen jadi seperti ustazah gitu ya. Iya, Itu dari dia umur mau. berapa sih? Mariam itu mungkin karena sehari-harinya dia lihat kegiatan dan aktivitas saya. Kemudian kita juga ada pesantren, jadi dia lihat kakak-kakak santrinya lagi menghafalkan Quran. Kemudian dia terbiasa dengan Quran dari umur 2 tahun setiap hari. Jadi dia mencintai Quran dan sekarang mencintai bahasa Arab. Jadi kalau ditanya Mariam suka bahasa Arab, bahasa Inggris, dia lebih mengatakan bahasa Arab karena memang sehari-hari banyak di telinganya itu bahasa Arab gitu. Kadang-kadang saya kalau bicara sama Mariam, kadang-kadang saya nggak paham bahasa Arab yang banyak, beliau malah lebih paham karena kan memang hari-harinya interaksi dengan orang-orang Arab. Tapi apapun yang saya lakukan, Mariam itu di sekolahnya itu matematikanya bahasa Arab, pelajaran sejarahnya bahasa Arab, pelajaran yang lain-lain bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia itu pelajaran PKN ya, sama pelajaran bahasa Indonesia. Dan pelajaran bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Selebihnya semuanya bahasa Arab, seperti itu. Jadi Mariam selalu mengatakan, Mariam di kelas itu paling pintar bahasa Indonesia karena dia orang Indonesia kan. Paling pintar PKN, bahasa Inggris juga pintar dia katakan. Bahasa Arab ya lumayan lah katanya gitu. Berarti dalam bahasa asing Mariam ini udah menguasai 2 bahasa gitu, antara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Mariam paham bahasa Inggris, karena bagi saya bahasa yang paling penting di muka bumi ini sebelum kita belajar yang lain-lain adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab itu untuk kita yang mau mendalami agama, karena Mariam udah menentukan sendiri cita-citanya mau jadi apa, jadi saya cuma mengarahkan saja apa yang dia inginkan. Beda dengan Khadijah, kalau Khadijah sangat suka olahraga. Khadijah suka Quran dan olahraga, jadi kita fokusin ke olahraga. Untuk Khadijah dia banyak medali-medali itu dari olahraga gitu, dari kinestetik, dari geraknya. Kalau Mariam dia lebih tekun, dia suka dengan suasana yang tenang. Kemudian ya saya biasakan dari kecil interaksi ini ya, teman-temannya dari berbagai macam negara gitu, seperti itu. Nah, untuk sekolah ke Mesir sendiri tuh Oh ya, si Mariam yang mengawal atau arahan dari ustazah sendiri gitu? kalau untuk sekolah ke Mesir, karena biasanya itu kita gimana ya, kalau kita pergi ke negaranya langsung kita kan lebih cepat menyerap ya, terutama dari segi bahasa dan pembelajarannya jadi lebih cepat. Saya ini punya keterikatan dengan Mesir dikarenakan dulu syuting pertama kali awal karir ketika Cinta Bertasbih itu di Mesir, 2 bulan saya tinggal di situ dan bolak-balik ke Mesir. Kemudian sekarang pesantren kita punya asrama juga di Mesir, jadi keterikatan dengan Mesir tuh cukup kuat lah, sehingga Mariam pun diajak untuk mengunjungi Mesir dan dia suka dengan lingkungan itu. Seperti itu. Kemarin kita bawa dia ke Mesir dan dia suka dengan lingkungan Mesir. Kita bahkan udah pergi ke asramanya, kita pergi ke sekolah di mana dia akan mau belajar nanti. Jadi dia udah tahu gambaran, oh nanti kalau aku umur 12 tahun melanjutkan sekolah ke Mesir, ini loh sekolahku begini. Jadi saya udah bawa ke sekolahnya juga, walaupun umurnya masih 7 tahun ketika itu. Jadi saya pikir persiapan itu dari dini ya. Karena dia supaya prepare mentalnya kan, umur 12 tahun Mariam nggak sama Uma lagi loh, Mariam nggak sama Baba lagi loh, Mariam nggak di rumah di Indonesia ini lagi loh, dipersiapkan sejak dini jadi dia siap. Jadi sekarang kalau orang nanya sama Mariam, Mariam akan bilang iya nanti Mariam mau ke Mesir, Mariam mau ke Mesir, dia udah siap, dia udah punya bayangan nanti saya tinggal di sini, sekolahnya di sini, seperti itu. Dan untuk menjaga keterikatan dengan Mesir, memang Mariam masih terus nyari setiap hari belajar dengan gurunya di Mesir secara online gitu. Berarti memang sudah dipersiapkan gitu, nggak serta-merta mendadak gitu Nggak. atau nggak ini. Semuanya dipersiapkan. Mariam itu dipersiapkan sejak dini karena bahasa Arab itu kunci. Jadi dipersiapkan sejak dini dari sekarang supaya nanti ketika di SMP umur 12 tahunnya itu dia nggak mengalami kesulitan lagi dengan bahasa Arab. Jadi dia bisa berlari dengan pelajarannya bersama teman-temannya di Mesir sana insya Allah. Nah kan cara mendidik anak juga ustazah pasti beda-beda gitu Ya. ya. Terkait juga perilaku juga pasti beda-beda. Gimana sih ustazah mengasuh anak-anak itu atau mengajarkan anak-anak untuk bisa seperti sekarang gitu? Kalau setiap hari yang saya lakukan sebelum tidur, ini saya pikir dari semua cara mendidik anak ya, ini juga salah satu yang sangat penting. Sebelum tidur kira-kira kami punya 15 menit sampai 30 menit ritual berdoa sebelum tidur malam. Selain doa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa yang lain, ayat kursi dan sebagainya, biasanya di akhir kami akan mendoakan satu persatu anggota keluarga.
Bahkan sampai ke tante-tantenya didoakan satu persatu. Termasuk biasanya kita akan bilang, ya Allah, semua anak kita angkat tangan, ya Allah jadikanlah Maryam. Maryam mau jadi apa nak? Mau jadi ustadzah. Ayo kita doa. Jadikan Maryam seorang ustadzah yang berilmu, ya Allah. Jadikan Maryam paham agama, paham Al-Quran, paham bahasa Arab, paham bahasa Inggris, bisa berceramah dengan baik, dengan lisan yang fasih, dipahami oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi tiap malam dia dengar itu. Jadinya secara nggak langsung saya juga tidak menyadari bahwa ketika saya pergi kemana-mana safari dakwah, pengasuh di rumah mengatakan Maryam dan Khadijah kalau berdoa setelah selesai sholat, mereka berdoanya lama dan setiap anggota keluarga didoakan satu persatu. Ternyata itu doa yang setiap malam saya ucapkan sama mereka, mereka hafal, mereka doakan terus. Jadi saya pikir ini penting ya teman-teman sekalian, maksudnya di kepalanya dia tuh sudah menyerap, oh Maryam nanti akan jadi penghafal Quran, Maryam akan ini, karena setiap hari kan diucapkan. Jadi doa itu penting dilakukan bersama-sama supaya mereka mengerti keinginan atau harapan ibunya, dan mereka sendiri doa juga yang didengarkan oleh seluruh anggota keluarga dan diaminkan oleh seluruh anggota keluarga. Itu doa pertama. Kemudian yang kedua yang saya lakukan untuk anak-anak, saya pikir orang tua tidak hanya guru, tapi orang tua harus jeli melihat potensinya anak, karena anak itu setiap anak tuh beda-beda, setiap anak unik, setiap anak cerdas, nggak ada anak yang bodoh, itu nggak ada. Setiap anak punya kecerdasannya masing-masing, setiap anak punya potensinya masing-masing. Tinggal kita jeli dia tuh sukanya di mana sih, dia hobinya di mana sih, dan kita fasilitasi itu, kita support itu. Anak pintar tuh bukan anak yang pandai matematika saja. Anak pintar tuh anak yang pandai seni, anak yang pandai verbal atau linguistik, berbahasa, seperti itu. Kalau saya lihat Maryam senang dengan Quran bahasa Arab karena cita-citanya mau jadi ustadzah, jadi diarahkan ke situ. Khadijah dia sangat suka di bidang olahraga. Setiap apapun olahraga, dia setiap ada turnamen atau ada lomba-lomba competition, dia menang di situ. Kakak-kakaknya nggak menang, dia menang di situ, selalu menang. Jadi Khadijah difokuskan sekarang pada dia suka gimnastik, trampolin dan taekwondo ya. Jadi Khadijah lagi difokuskan ke situ. Walaupun semua anak harus dengan Quran sebagai basic sebagai seorang muslim. Ketiga, Ibrahim ini dari kecil dia itu sangat suka bahasa Inggris. Sangat suka, dan pelafalannya sangat fasih. Dia dengar bahasa Inggris, pelafalannya fasih. 3 anak ini sekolah di sekolah yang berbeda-beda. Jadi tergantung potensi bakat minatnya mereka. Nah kalau Ibrahim, saya masukkan ke sekolah internasional. Saya katakan pada Ibrahim, di situ berbagai macam agama, berbagai macam perbedaan. Saya katakan pada Ibrahim sekolah internasional, dan Ibrahim suka bahasa Inggris, supaya bahasa Inggris Ibrahim baik, dan Ibrahim mau jadi apa? Ibrahim mau jadi pengusaha dan sebagainya. Masih kecil kan, nanti kan kita nggak pernah tahu ya apa cita-cita berubah atau tidak. Tapi saya katakan Ibrahim seorang muslim itu punya ciri-ciri akhlak yang seperti ini, ciri-ciri berbusana yang seperti ini. Kita menghormati orang banyak, namun kita kuat dengan prinsip kita. Perbedaan itu sesuatu yang pasti. Jadi dari kecil anak-anak diajarkan perbedaan. Maryam dia lihat perbedaan, gak hanya orang Indonesia di sekolahnya, tapi orang yang lain-lain. Kalau Khadijah dia memang sekolah yang banyak orang-orang Indonesianya, sekolah fokus dengan Quran. Ibrahim sekolahnya banyak anak-anak asing dari berbagai macam negara. Ajarkan anak perbedaan, tapi ajarkan anak-anak tahu jati dirinya sebagai seorang muslim gitu. Bagi saya sih, saya sebagai seorang ibu ya tugasnya mencari potensi anak aja sih, dan kemudian kita support untuk dia berprestasi di bidangnya masing-masing gitu. Cukup mengarahkan, yang penting kita jeli melihat Betul. potensi gitu. Yang paling penting tuh kita tuh jeli melihat dia itu potensinya, kehebatannya ada di bidang apa. Jangan memaksa kan sesuatu pada anak yang dia emang gak suka di bidang itu gitu.